Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan anugerahnya yang melimpah. Salawat beserta salam semoga tercurah melimpah kepada baginda Rasulullah beserta para sahabat, para kerabat dan para tabi'in. Semoga Allah juga memberikan inayah dan hidayahnya kepada kita semua, memudahkan rezeki kita, menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, memberikan kekuatan dan motivasi serta semangat kita dalam membela dan memperjuangkan kebenaran, memberikan kesabaran dan ketabahan seandainya kita sedang menghadapi ujian, tantangan dan cobaan di dalam kehidupan. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah, mari kita mulai pengajian pada malam yang berbahagia ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kaum muslimin serta para pendengar yang berbahagia, kita lanjutkan dengan pengajian ilmu tauhid masih tentang nawaqidul iman, hal-hal yang merusak keimanan. Yang pertama dulu kufur, yang kedua syirik, sekarang masuk yang ketiga kemunafikan. Kemunafikan atau nifaq, orangnya disebut dengan munafik. Bahasa Arab nafaka yunafiku, munafikan, munafakatan, nifakan, itu terambil dari asal usul secara filosofi bahasanya adalah nufkah. Ada juga sumber lain mengatakan nifkah. Nifkah itu dalam bahasa Arab itu dikenal atau diberikan istilah untuk lubang yang ada dua arah. Kalau dalam keseharian kita sering menjadi sarang tikus atau sarang binatang yang lain, di sini ada satu lubang, nanti tidak jauh dari situ ada lubang satu lagi, di mana lubang ini kalau kita telusuri terowongannya nanti akan keluar dari lubang sana. Itu bahasa Arabnya nifak atau nifkah atau nufkah. Maknanya adalah bahwa kata ini diambil untuk menyatakan orang yang ada dua muka itu disebut dengan kemunafikan atau an-nifaq. Sebagaimana dua lubang tadi. Di sini dia ada satu lubang dengan ukuran besar yang nyaris sama, kemudian di daerah atau di arah lain juga ada lubang yang satu lagi. Binatang yang masuk dari lubang ini kita nyobek tatu beratno, karena dia akan bisa keluar dari lubang yang ada arah satunya lagi. Itu performen nifak. Itu apabila dimiliki karakter yang seperti itu pada seseorang, maka orang itu pun akan dianggap atau dipandang sebagai orang yang nifak, memiliki dua muka. Beberapa waktu lalu kita sudah bacakan salah satu sabda Rasulullah SAW dari Abi Hurairah, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqulu inna syarran nasi dul wajhaini alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Sesungguhnya orang yang paling jelek di muka bumi ini adalah orang yang memiliki dua wajah.
Ya, Pak. Jadi kembali lagak yang kedua wajah ya. Tidak, itulah orang yang paling jelek karena dia memiliki dua wajah. Bagaimana yang dimaksud dengan dua wajah itu adalah orang yang ketika datang pada seseorang membawa wajah seperti ini, lalu ketika berhadapan dengan orang lain dia telah mengganti wajahnya dalam bentuk yang lain pula. Ada orang yang mengatakan orang itu bunglon, hidung buat tempat putih-putih ini. Hidung buat tempat hijau dia nampak hijau. Berdiri di tempat hitam dia akan kelihatan hitam. Bunglon tidak bisa diidentifikasi, tidak bisa dideteksi sebenarnya dia termasuk golongan mana. Sebenarnya dia orangnya bagaimana. Munyotro lam tuji nyan malim ji saga orang lain. Menyotro buat tempat-tempat mabuk nyan pi lebih mabuk sih daripada orang lain. Itulah makna di dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kita sama, kita serupa, kita sekelompok. Awak katanya, sama awak katanya. Tetapi apabila mereka kembali kepada sindikatnya, kepada mafianya, kepada kelompoknya, maka mereka masuk ke dalam kelompok itu pula. Mereka mengatakan kita ini satu kelompok. Tadi itu hanya main-main saja. Tadi hanya tipuan-tipuan belaka. Ibu bapak hadirin kaum muslimin yang berbahagia, itu makna kemunafikan. Kemunafikan adalah orang yang membuat penampilannya susah dideteksi oleh orang lain. Makanya kemunafikan pada dasarnya lebih berbahaya daripada kekufuran, lebih berbahaya daripada kesyirikan. Karena kalau sudah kekufuran itu kita sudah dapat memposisikan ini kafir. Hai tak mengen, tapi bek tak pegak kengon. Ya begitu. Tak dengar, tak bek. Tak kim, tak timbek kan begitu. Nah, tangguk-angguk, tajuk bek. Kenapa kan? Kata turi, ini orang kafir, ini orang musyrik. Tetapi kalau orang munafik, susah. Kita tidak tahu, sang-sangon, sansarakan. Nyai pucok le, nyo demi kata, demi kamu ini. Ya, pada masa-masa tertentu ada itu. Ini saya ini mengatakan ini kasihan nengok kamu ini. Kamu ini sedang dalam keadaan susah ini, makanya kamu jangan mau seperti ini. Nah, saya ini berdiri sebelah kamu katanya. Bodoh katanya. Kayak gitu, kayak putuum, kayak gusuk-gusuk maju ke sana. Macam-macam lah kita kadang-kadang. Ada yang sebut dengan mengompori, memanas-manasi. Kita memang sudah sakit selama ini, sudah luka selama ini, sudah terluka, tetapi dijilat-jilat luka kita itu. Gitu luka dia makin ngatai mudah garu tu. Ketika pada saat-saat tertentu kita bisa hilang kontrol karena begitu gatalnya akibat garu-garu leji meno kerah dagari. Mau muncul katakanlah meluap-luap. Ya, mungkin kita akan berhadapan dengan orang tanpa kontrol gara-gara digesuk-gesuk dan digosok-gosok oleh orang munafik ini. Orang munafik sering sekali mengatasnamakan orang lain. Sering sekali dia mengatasnamakan umat, mengatasnamakan masyarakat, mengatasnamakan bangsa dan negara, mengatasnamakan semuanya. Nggak pernah dia mengatasnamakan diri sendiri. Nyolon maju keno, nyodemi urung dron. Nyolon ingin mendapatkan jabatan nyodemi urung dron. Untuk menyelamatkan urung dron, untuk memajukan bangsa dan untuk macam. Itu sering sekali kemunafikan seperti itu. Dia selalu mengatasnamakan demi kemajuan, demi kemaslahatan orang lain. Sering sekali itu yang dia jadikan sebagai tameng, sebagai alat, sebagai batu loncatan menuju keberhasilannya di masa depan. Allah berfirman mengingatkan kita, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam
Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasal wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu taqillaha akhadatshu al-'izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad, dan beberapa ayat sesudahnya. Ini kalau kita terjemahkan, di antara manusia, kata Allah, ada yang bisa membuat Anda takjub ketika mendengarkan ucapan dan perkataan-perkataannya, karena begitu sangat meyakinkan Anda. Dan ucapan-ucapannya itu semuanya untuk keperluan-keperluan duniawi saja. Dan mereka sering sekali bersaksi atas nama Tuhan untuk mencapai kesuksesannya. Demi Tuhan, demi Allah, saya bersumpah akan menjadi seorang ini dan begitu. Sering sekali begitu. Wahwa aladul khisam, ketahuilah sesungguhnya dia adalah pembuat kedurjanaan yang sangat-sangat besar, pembuat kekacauan, pencipta kehancuran yang sangat besar. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha, di belakang Anda nanti, uronyo dia yakinkan Anda, yakinkan kita, tetapi ketika di belakang Anda nanti mereka akan muncul menjadi orang-orang yang menciptakan kerusakan, orang-orang yang memusnahkan makhluk hidup. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa idza qila lahu taqillah, seandainya ada orang yang berinisiatif untuk mengingatkannya, untuk menegurnya, untuk mengkritiknya, akhadatsul izzatu, muncul kesombongan dan keangkuhan yang luar biasa. Kayak pingat lun, kata Nukmit, apa urusan kamu dengan saya? Kenapa Anda ingatkan saya? Tidak tahukah Anda ini saya punya jabatan besar, punya ilmu yang banyak, punya kedudukan yang tinggi, punya pengaruh yang besar? Hai, katakan tipe bengah, katakan tigam cantu ya pingat ingat lun. Muncul keangkuhan yang luar biasa. Makanya orang munafik itu juga anti kritik. Kadang-kadang pada saat dia memiliki kedudukan-kedudukan yang besar, memiliki pengaruh-pengaruh besar, maka seandainya ada orang yang mengkritiknya, dia akan memberangus, dia akan membunuh bila perlu, dia akan menghancurkan. Tidak pernah diberikan kesempatan untuk menjadi maju lagi di masa depan. Dengan macam-macam cara, nah cara-cara halus, nah juga cara-cara semi kasar, ada juga dengan cara-cara kasar. Gimana dengan cara kasar? Lagi ya kalau udah pegah di lejamun, drop drop ju, nyok gimana drop, pasal drop, minta pasal itu, kan KUHP kan tebal, cari pasal, panggil ahli-ahli hukum semuanya, pasalnya, minta pasal, bumutume pasal, bawahnya salah. Lalu nanti sesudah ditahan 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, udah dilepaskan. Kan ada baru-baru ini Abu Bakar Ba'asyir dilepaskan, di Malaysia Anwar Ibrahim dilepaskan, banyak di tempat-tempat lain. Pakon hana mentume pasal, hana mentume alasan untuk menahan. Ya, yang Saddam Hussein kayak kali gantung kali timbak. Itu besok lusa, mungkin 1-2 tahun orang akan mempersoalkan kembali apa alasan ditembak, apa alasan dihukum. Dulu Irak diserang, alasannya karena memiliki pengayaan nuklir, senjata kimia, senjata biologi, lepun senjata lain loh. Macam-macam dan senjata biologi, nah senjata kimia, mungkin nanti ada senjata ekonomi loh kan. Jadi macam-macam dituduhkan. Padahal anak tapuna yang nanggro gatin mendok-dok, anak senjata tapu kaku. Karena nggak ada pasal ya sudahlah, cari pasal lain loh. Ini dihukum karena alasan telah membunuh orang Syiah katanya banyak sekali. Nanti cari lagi, munyonyan hana terbukti minta pasal. Yang penting cari pasal sebanyak-banyaknya untuk memberangus orang-orang lain yang berbeda paham dengan dia. Jadi begitulah ciri-ciri orang yang telah memiliki orang yang munafik, tetapi dengan kemunafikan itu telah memiliki kekuatan yang besar, itu anti kritik. Tidak bisa dikritik, tidak bisa diingatkan. Tahu berani kritik Amerika, Amerika secara politik, bukan secara budaya dan peradaban.
nyalain persoalan Amerika secara politik. Siapa yang berani sekarang mengkritik? Ada satu dua orang-orang pinter, orang pandai mencoba mengkritik, minta pasal, minta cara tepoh, pelan-pelan. Di tempat-tempat lain juga begitu. Di mana-mana seandainya orang-orang munafik telah diberikan kesempatan untuk memiliki kekuatan dan kekuasaan, itulah wa idza qila lahu taqillaha aqadatsul iddatu bil ismi fahasbuhu jahannam. Tapi ketahuilah, jangan khawatir, mereka itu akan menjadi penghuni neraka jahanam nanti. Wala bi'sal mihad, sungguh merupakan tempat yang paling jelek bagi mereka. Allah juga berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Yang paling bawah. Yang paling bawah bukan berarti yang paling rendah tingkat nerakanya. Yang paling bawah itu yang paling kerak. Coba bayangkan. Bayangkan neraka itu lagi kan buah. Yang paling kerak. Jadi kalau kita terjemahkan ayat ini, sesungguhnya orang munafik itu akan menempati kerak neraka. Itu maknanya. Jadi fiddarkil asfali minan nar, di dalam tempat yang paling, katakanlah kalau istilah panas, paling panas, yang paling hina, yang paling berat hukumannya nanti di dalam neraka. Berarti lebih berat daripada orang kafir, lebih berat daripada orang musyrik, lebih berat daripada orang muwahhid. Kenapa? Ya, karena begitulah, begitu besar bahaya yang ditimbulkan oleh orang munafik. Tidak hanya ke akhirat, tidak hanya nanti menuju akhirat, tetapi juga sering kadang-kadang mencelakakan kehidupan duniawi. Nauru menceri, lako bino bisa menceri gara-gara nauru munafik. Isah hamba lako meno, isah hamba bino mede. Akhirnya bertengkar, bertengkar cerai orang lain. Orang yang sudah menikah saja bisa bercerai, apalagi orang yang tidak menikah. Orang yang bersahabat itu mudah sekali menjadi tonjok-tonjokan. Kita bisa berantam sesama kawan kita kalau masuk orang munafik di tengah-tengah kita. Dia bisik ke sana begini, dia bisik ke sini begitu. Akhirnya kita mulai curiga sama kawan. Isi kecurigaan itulah yang dibisikkan kepada kita. Orang-orang di dalam masyarakat itu akan menjadi kacau. Banyak masyarakat dibisiki oleh orang munafik. Yang Tengku Dayah yang panena, dibisik. Mulailah orang antipati kepada Tengku, antipati kepada ulama. Ini pernah terjadi pada masa-masa lalu. Ija ulama tu doi puduk keno, ipotu, ipu warna-warna bacuk ngewarna tertentu, ipu dua barayaknya ke warna meno Tengkuyan, ke warna lagi warna J, ke warna bak kaya J. Lalu orang anti, jadi ke Tengku lah ke masyarakat lah ke Tengku sana nejak kena Tengku kamu nak petijuk bacuk, ibu dah Tengku yang lugu, hai Tengku hana politik kejak kena naik petijuk kan tu, makan tu yang gecet dengan warna tertentu. I foto yang tinggal petijuknya, ke warnanya lagu. Icok fotonya, email buat masyarakat. Ya, hai Tengkunya ke warna aja bu. Barukan warna lagi nyo, barukan warna ungkaye nyo ke warna lain. Mulailah masyarakat antipati kepada Tengku karena Tengku itu sudah masuk warna ini. Di tempat lain, di salah satu negara, di negara tetangga kita itu ada warna biru dengan warna hijau. Itu pernah perang sangat besar di sana, perang urat saraf yang sangat besar. Jadi ada beberapa kawan menceritakan kepada saya, diundang Tengku-Tengku ini, lalu berdiri di depan masjid yang kubahnya biru, lalu dipoto. Kubah biru, lalu diceritakan kepada orang-orang lain bahwa Tengku ini telah kebiru-biruan. Taulah orang-orang yang selama ini pergi ke masjid yang kubahnya hijau, mulailah memposisikan Tengku ini, ulama ini pada posisi yang berseberangan dengan dia. Itulah yang dilakukan oleh orang munafik. Ijak kena pekacau lagi, ijak kedih pegah lagi ji. Muncul ketidakstabilan di dalam masyarakat. Banyak orang menghujat ulama, banyak orang menghujat tokoh-tokoh masyarakat, banyak orang menghujat guru-gurunya sendiri yang pernah mengajarkan ilmu kepadanya. Dia hujat, memang beralasan kadang-kadang pada saat menghujat, tetapi kita terkadang kurang arif.
Kenapa ketika datang satu informasi kepada kita begitu mudah kita percaya? Bukankah sering sekali kita membaca ayat-ayat Al-Quran misalnya, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ketika ada orang fasik, orang berbuat salah, itu membawa berita kepada Anda, maka telaahlah, telitilah, kritislah terhadap berita yang dia bawa itu. Jangan langsung benarkan dengan apa yang dia bawa. Jadi orang-orang munafik ini akan menimbulkan kehancuran, akan menimbulkan kekacauan, akan mempersulit kehidupan orang-orang di muka bumi ini, sehingga mereka layak mendapatkan kerak neraka, sehingga mereka layak menempatkan posisi, ditempatkan dalam kerak neraka kelak. Karena begitu besar kemudaratan yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kemunafikan itu sering sekali datang seiring dengan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat. Masyarakat primitif itu belum ada kemunafikan di dalam masyarakat itu. Ada seorang ulama besar dari Iran memberikan analoginya begini, kiasannya begini. Binatang yang paling bodoh, keledai, itu tidak pandai berpura-pura. Bukankah keledai hanya nggak bisa berpura-pura? Binatang yang lebih pandai sedikit daripada keledai, tikus, sudah mulai ada kepura-puraan. Makanya tikus kalau makan sesuatu tidak dia makan semua, ada yang dia sembunyikan. Kancil katanya dianggap lebih cerdas lagi. Kancil, cidrop, pelanduk, nikat di rumah itu matero. Dia mematikan diri, kita nggak tahu caranya. Dia mematikan diri, lalu datang lalat, datang langong, macam-macam itu sampai berulat dia di situ, mematikan diri. Lalu kita buang pelanduk itu, kancil itu. Kita buang, begitu kita buang baru dipelungui. Nyan pelanduk. Karena tingkat kecerdasan pelanduk menurut cerita ini dari Murtada Mutahari itu lebih tinggi dibandingkan tikus. Burung kedidi ada beberapa macam burung-burung lain, burung gereja itu memiliki kecerdasan lebih pandai daripada tikus. Anak-anak balita umur 0 sampai 1 tahun, mungkin sampai 2 tahun, itu belum pandai berpura-pura. Dia kalau perlu senyum-senyum, kalau perlu nangis-nangis, kalau perlu ketawa-ketawa, senang-senang dia. Nggak ada dia. Ini karena ini gubernur terpilih ya, ini senyum dia. Nggak ada. Anak-anak. Karena tingkat kecerdasannya masih sangat rendah. Tapi mulai remaja, karena bacut-bacut ya. Mulai dewasa, makin lu. Makin pandai berpura-pura. Saya menempat muawal nih, nih, yang ikut minta cara kiban cara perut. Bang menempat nih, bersih lagi film dari Tabisan Nukmin ya kan. Sementara berpelukan nih. Kita lihat dalam berbagai pengalaman keseharian kita, makin tinggi kebudayaan, kemajuan dan peradaban yang dianut oleh masyarakat itu, maka mereka paling sangat memungkinkan keberpura-puraan, berbasa-basi, dan di dalam basa-basi itu disusupi oleh kemunafikan. Bengeh dadat, pi mentang senyum, senyum. Minta cara ya. Minta cara, cari cara untuk memukulnya, untuk memberangusnya. Senyum terus, undang, makan, begitu. Cari kelemahan. Jadi begitulah. Jadi tingkat kemajuan akan sangat mempengaruhi banyaknya kemunafikan di dalam masyarakat. Masyarakat gampung jamun bengah jak mego, pagi ke sawah, pagi ke ladang, pulang cikahek, malam kalau ada ngaji sebentar, cikage nggak sempat duduk ngobrol di kedai kopi jamun hana kedai kopinya, hana sempat pegah ke gop.
Tidak sempat cari-cari masalah, cari-cari kesalahan orang lain. Makanya geci gampung tiumuh deh geci manteng urang hormat ke geci. Sampai kamu meninggal bohnan jalan keci tehak umpamanya. Begitu hormatnya kepada seorang keci di masa dahulu di masyarakat kita. Karena cara hidup masih tradisional. Belum disusupi oleh kemajuan kebudayaan yang kosmopolitan seperti sekarang ini. Tengku zaman walaupun cuma gebut masa ilal muftadin li ikhwanil muftadin, tetapi sangat dihormati oleh masyarakat, mulia namanya, diagung-agungkan, dianggap tidak ada kesalahan. Sebenarnya bukan tidak ada salah, tetapi mereka tidak sempat mencari kesalahan. Kenapa? Keluguan masyarakat. Gino nah, uronyoi pe kegeci tinggal mangap bergerut. Uronyo hasil hitungan pilkada barota kali itu kan tuh tukang hitung bukan salah hitung. Kenapa? Mencari-cari kesalahan. Pada saat mencari-cari kesalahan itu maka muncul basa-basi, muncul kemunafikan, muncul kepura-puraan, pura-pura megot, tapi di belakang mencari-cari kesalahan. Du bak kedai kopi si panjang uro bengah suput kopi blo cuma 3 tu tambah i becut. Karu pet tak tambah i. Oh karu tabu tambah saka becut. Karu mameh tak boi lo becut tu. Si panjang bengah suput kopi gop nya nalaga cuma sabah gelas. Kursi gop du nyam pegah abang. Mulai dari Jenewa sampai ke Jenip habis Bandung dalam cerita. Mulai dari Helsinki sampai ulai karing Mandum nalam fail pikiran gue ya. Cara ajak gubernur mentang gedung kiban lenggang, cara ajak bupati, cara ajak tengku, su ulama kiban Allahu Akbar ulama kiban Allahu Akbar imum guru le gue ya Mandum. Nyo tengkunya lagi nyo. Nacong bacu. Nyo tengku je lagi je. Habis Mandum kesalahan gop ina. Nyan Mandum mengarah kepada kemunafikan akibat dari kebudayaan yang mencapai kemajuan tetapi kemajuan yang salah kaprah. Zaman dahulu masyarakat Banda Aceh terutama yang tinggal di Banda Aceh ini juga telah mengalami kemajuan yang sangat besar. Tidak hanya di Banda Aceh sebenarnya, masuk ke beberapa daerah pedalaman. Aceh Utara, Aceh Pidi, Aceh Barat, itu telah mengalami kemajuan-kemajuan yang sangat berarti untuk ukuran masa itu. Telah telah mengekspor sejumlah senjata masa itu. Memiliki kendaraan sendiri, dibuat sendiri. Walaupun cuma gerobak pedati, tetapi untuk masa itu itulah kendaraan. Telah mencapai kemajuan-kemajuan yang sangat hebat. Tetapi kemajuan bukan kebudayaan seperti sekarang ini. Kebudayaan yang model perang urat saraf, mencari-cari kelemahan orang lain. Gosip menjadi bahan sejak Banda Pudik TV po 7 bengah kana gosip. Dah Pudik po 10 pina gosip, dah Pudik po 11 pina gosip. Si panjang uro penuh dengan gosip-gosipan, penuh dengan gunjing-gunjingan. Katakan berita, tetapi penuh dengan gunjingan karena kebudayaan yang telah keliru dianut oleh masyarakat kita. Masyarakat kita dulu sebenarnya sudah pernah mencapai kemajuan-kemajuan yang sangat hebat, baik dalam segi politik, ekonomi, perdagangan, dan industri. Tetapi mereka tidak mengadopsi kebudayaan yang salah, yang keliru dari orang-orang lain. Mereka tidak mau. Makanya hidup tentram, hidup tenang, hidup aman, hidup nyaman. Sekarang kita sebenarnya tidak maju. Memang kalau kita bandingkan dengan masa dulu ya, mungkin gedung-gedung lebih besar. Tetapi pada dasarnya kita tidak lebih maju dibandingkan masyarakat kita dahulu. Pada saat kita sejajarkan kehidupan bangsa kita dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Bukankah kita tidak bisa membuat kendaraan sendiri sekarang? Tidak ada yang bisa buat senjata sendiri. Gerubak mentang payah blow dari orang luar. Gerubak mentang dah yang anjir apa gale je no. Makanya ketika kita melihat ada orang yang mengatakan kita sekarang sudah maju, sebenarnya bukan maju. Kita sudah modern, sebenarnya bukan modern, tetapi telah menjadi korban dari modernisasi itu sendiri. Ya mungkin hanya sebahagian ada di antara kita memiliki kesadaran. Lagi begali bapak barosa. Makanan Aceh sebenarnya itu sudah standar internasional, Pak. Makanan Aceh musekat, dodoi segala macam. Sudah standar internasional. Masakan Aceh sebenarnya disukai, nikmat untuk dirasakan, untuk dinikmati oleh orang lain. Tetapi masyarakat kita lengah, kadang-kadang tidak merebut pasar sehingga ya tidak sempat memasarkan produk atau produksi makanan kita pada orang lain. Sibuk blow saja katanya. Ada begah tapi no nya warung inan belade mante pirakan pa maju pada cik anu mano icruh-truh lagi yang ngeminyuk tu kan pu mangan hoi metenjak kena mandun tu karena tabu pru tambai order kena tu paju cilet dengan tambai yang kenyambu tu dengan tambai yang kenyang ka mangat bawanya padahal kameng si kameng dayo kari kambing ke si rubung ke paya cukup lumak pada. Tapi karena orang lebih kuat menguasai budayanya. Jadi kebudayaan kita, kebudayaan yang kita sendiri menjadi korban dari kemajuan kebudayaan yang ada. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pengaruh kebudayaan ini kepada kekeliruan sikap, kekeliruan pemahaman, kekeliruan di dalam mengambil keputusan-keputusan sangatlah besar. Karena masuk ke dalam sistem kehidupan kita. Makanya kita lihat banyak sekali orang sekarang hidup penuh dengan kepura-puraan, hidup penuh dengan basa-basi, hidup penuh dengan kemunafikan. Maka hana dah letah dengan betul, dah dengan salah. Ban ilnya kem cit lagi je pikem. Katanya hana ada mana yang sebenarnya benar, mana yang salah, sudah begitu tipis jarak di antara yang benar dengan yang salah. Muncul lagi pikiran-pikiran, tidak boleh truth claim, tidak boleh klaim kebenaran di dalam masyarakat. Ya bagaimana tidak boleh klaim kebenaran? Orang yang sudah melanggar aturan ya sudah salah, jelas salah. Bagaimana truth claim lagi di situ? Memang sudah melanggar peraturan. Nanti dipijin lagi, melanggar hak asasi manusia, jangan menghukum. Ya, kibahan dah hukum udah nggak salah. Dan banyak lagi hal-hal lain. Ya Bapak hadirin kaum muslimin berbahagia. Ada sejumlah faktor yang mendorong seseorang ataupun sekelompok masyarakat untuk lebih menjadi orang yang bernuansa kemunafikan. Ada sejumlah faktor. Yang pertama, itu faktor keterbatasan ilmu dan wawasan. Ini ada sebuah ungkapan. Menurut Murtada Mutahari, ini dikutip dari Imam Al-Ghazali. Saya belum temukan dari Imam Al-Ghazali ini yang mana, bagian mana yang dikutipnya. Ilmu itu adalah salah satu fadilah bagi manusia. Sebagaimana fadilah-fadilah lain yang seandainya dimiliki sedikit saja, itu masih mendingan, masih lebih bagus dibandingkan tidak dimiliki sama sekali. Apapun fadilah yang lain, apapun keutamaan yang lain. Kesabaran, itu fadilah. Dimiliki sedikit saja, itu lebih bagus dibandingkan tidak ada. Semangat jihad, kesungguhan, itu dimiliki sedikit saja, itu lebih bagus dibandingkan tidak ada. Tawaddu, dimiliki sedikit saja, itu lebih bagus daripada tidak ada. Apalagi dimiliki banyak, itu tentu lebih bagus. Kecuali ilmu. Ilmu, kalau dimiliki sedikit, ilmu, kalau dimiliki sedikit, itu masih lebih bagus tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena dapat membawa kepada bahaya bagi orang itu. Apa bahayanya? Ada dua. Yang pertama, menimbulkan
keangkuhan dan kesombongan pada dia. Orang yang ilmunya sedikit itu mudah sekali untuk menjadi sombong. Orang yang sudah banyak ilmunya itu nggak sombong lagi. Kenapa sombong? Karena sedikit ilmunya. Kenapa nggak sombong lagi kalau sudah banyak? Ya karena memang nggak sombong lagi, karena banyak ilmu lain yang telah mengingatkan, yang telah mengisi pikiran dan pemahamannya agar tidak menjadi sombong. Supir banjut, sopir baru pandai bawa mobil, itu tancap gas lebih cepat dibandingkan sopir utama. Makanya naik bus, jak-jak medannya hati-hati, ada sopir dua. Ya. Pahayut ya udah du. Orang baru belajar silat pak, nyau ongkrusung sih pak. Ya, kreh cross tuh baju, tup lumpat, hap hip. Kenapa? Baru belajar silat. Tapi kalau orang sudah guru silat, irom ngobate lego, ham gase bi, gedun mendeng alah sakit baju hanapun. Dipukul oleh orang, nggak pun mau dibalas. Apa tandanya? Ilmunya sudah mendalam, karena tubuhnya sudah tahan. Dipukul nggak apa-apa, nggak mempan. Ilmu juga begitu. Ilmu munyona bacut bisa membawa kepada keangkuhan, kesombongan. Tapi kalau sudah banyak, itu tidak akan pada kesombongan lagi. Apa hubungan keterbatasan ilmu dengan kemunafikan? Insya Allah nanti akan kita sambung pada pertemuan mendatang. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Semoga ini menjadi pahala sekaligus menambah ilmu dan wawasan kita. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.